أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur Syukur beserta jemaah, Bapak RW dan Bapak RT, Minyak Mama, Urip Tunggang, Pucut nan Bule di Nagari, Dahan Rampak, Daun Narimbun Jepusako, Putiak Labe, Buah nan Masak, Makanan anak kemanakan, Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Tarui kaimam dengan katib sarato qadhi jotuangku. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan batal. Aye janih tapian suci minuman anak di Nagari. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, Sumara Anjuang Paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang Panji ke Sarugo, Ambam Puruk Aluang Bunian, urang nan duduk josukatan, paibo jo pakir miskin, panyantun jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kuah gabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang seminangnya. Kok dicubu rasanya nasi ampe tahun tak indah lapa. Kok dikicok rasanya ulai ampe musim tak rasanya lama. Itulah ibu-ibu dan memasak anak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, baik dari golongan Minyak Mama, urang sia, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah menyuruh kita segera minta ampun. Jadi Al-Quran itu isinya sangat-sangat tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Minta ampun itu kepentingan awak atau kepentingan Allah? Kepentingan awak. Tidak amuan awak minta ampun, tidak ada Allah. Kebesaran beliau, keagungan beliau tidak akan berkurang. Tapi kita disuruh minta ampun, itu kepentingan kita. Wasari'u, bersegeralah kamu minta ampun. Kenapa? Pertama, umur kita pendek. Awak lebih lama di dalam kubur Pak daripada dunia. Iyo tu Ustaz, kita cari contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur beliau dengan tahun Hijriah 63 tahun. Dengan tahun Masehi 61-nya. Beliau dikubur sudah 1500 tahun. Jarak dengan kita 1500 tahun. Tak usah dah. Umur beliau 63.
1.500 kurang 63 orang. Lah 1.000 lah 1.000 baratus 1.437. Allah salamu tu dia dikubur. Di dunia 63. Kalau mau kini lah 70 tahun di dunia kurang 2 bulan. Tiba 10 Juni nanti, itulah 70. Kalau mau cari di WA orang-orang yang sama pensiun umur 70 enggak sekali 10 hari ada dosa innalillah. Kontak Pak Muiz dulu kau tambah nak jadi. Apa kau orang pensiun kau capek sematinya lain. Yang pertama bapak-bapak perusahaan tak percaya jawab lain setelah awak berumur di mana. Kalau awak tak karajo, ya kan? Itu gaji awak tak sama juga ketika karajo dulu lain. Sedangkan iuran awak tak nyebayar orang gini lah. Iuran awak, gaji awak dipotong. Ya kan? Ditahan orang tu baru. Kini sedang perkara. Mendoa lah Pak supaya itu keluar. Ada awak kok keluar itu kan ganti jas perut dia. Ambo sesuai je jabatan je pangkai ambo, dapat je ambo dulu 4.900.000. Kalau 2 tahun berapa? Itu nanti keluar. Ya. Pensiun ketek. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, itulah kehidupan kita di dunia. Akhirnya kita berfikir, sudah tu badan kurui penyakit tiba mati. Itu Pak. Kalau kita mati, baralo dikubur awak memiliki hari kiamat. Kalau Rasulullah tadi tidak apa-apa, beliau tidak berdosa, barana lama dikubur tak. Beliau tidak akan diazab. Kalau kita ini ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan cemas, bersegeralah minta ampun. Jangan dibuang-buang. Dengarkan anan disampaikan Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merugikan kita, tapi menguntungkan untuk kita. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera minta ampun? Jangan ungguk-ungguk dosa. Jadi setiap hari istighfar. Ya kan? Kalau tak minta ampun kita, ungguk-ungguk dosa kini, dosa besok jelai. Tak pernah kita minta ampun, tambah banyak. Kemudian yang ketiga, Allah tu ibu jawab. Coba kita lihat Pak. Malam kuat kan mengana-ngana turun Al-Quran. Diistilahkan namanya nuzul Quran. Para jemaah, karena sayangnya Allah itu dengan kita. Kalau kita berbuat kebajikan, manja'a bil hasanah, siapa saja di antara kamu berbuat baik, falahu, maka bagi orang yang berbuat baik itu 10 kali lipat balasannya paling kecil. Falahu asyru amthaliha. Wa man jaa bisayyi'ah, kalau engkau itu terlanjur berbuat yang buruk, fala yujza. Kalau tadi falahu, kalau ini fala yujza, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang kita lakukan. Man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Pengertiannya bagaimana? Kalau nang buruk kita buat Pak, indah dibalik di Allah dong, kecuali samo jonan awak buat.
Di kalau nak buruk tu dibuat cie, dosanya cienya. Tapi kalau nak baik dibuat, paling indah, pahalanya 10 kali lipat. Balasannya. Nah, kemudian niat. Apa-apa ibu-ibu berniat bawakaf untuk musaji An-Nur Syukur bah. Lah dia siam piti 10 juta untuk wakaf. Tanya tu beberapa hari lai awak kemagihan wakaf bah, dapat musibah. Ya kan? Musibah ko bare. Pitih nak ada selain dari pitih nang ka diwakafkan tu. Adi tunda wakaf ko dulu. Sebab musibah ku harus ditanggulangi. Musibah ko bare. Kalau musibah nan bare itu apa nutunnya? Si tumbuk juga tu sangka pitambah di bunga tanjung. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Nah, itu percontohannya. Ya kan? Cincin sudah jari kuduang. Kamu ke disorong. Ini ditumbuk kuku tangga. Ya kan? Anda jadi kita bawa kaf doh. Dipakai piti itu dulu untuk penanggulangi musibah kau. Pak, tapi niat apa ke bawa kaf tadi ditulis cie palo. Niat baru. Lah, kita balik alai. Awak berniat membuat buruk kemambalian sakit hati ke orang. Tapi sebelum itu bertanya awak ke kawan. Ambo kemambalian dan ambo kesehatan. Abah menurut dalam kawan. Bab itu pagi nanti kuat disinggung di lidahnya. Memang kalau tersinggung di lidah kau pak, itu tajam dari pisau. Kalau luka di pisau tampak darah, 2-3 tawih penama sanang menindak tampak pakai jo betadin jo sehat jo. Tapi luka di lidah sari ubeknya. Mandanya kau bun-bun menggagal kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair dia lagi. Padi anda rasanya. Ya kan? Aku cek kawan-kawan. Dado nan salah saya duit ko kalau jo dandam. Maafkan salah orang tu. Jangan dibalik lo sakit hati. Lai cek kawan-kawan. Tu kawan nani lo apa? Atulah yo dah mak. Jangan dipadia-dianya. Tu dari punggung anak ke kepalanya lai. Itu tukang kipeh namanya. Tapi kawan tadi magia si tawa sedingin. Karena nasihat kawan tadi ndak jadi kita lakukan. Niat awak tadi ndak ditulisan dosa pak. Kalau niat baik ndak jadi ditulisan palo niat. Niat buruk ndak jadi ndak ditulisan dosa tadi. Begitu Allah cintanya kepada kita. Jadi kita disuruh segera minta ampun itu karena Allah cinta kepada kita semua. Ya kan? Atungkur suruh dia segera. Dosa kami sebanyak buyih diampehan nombak datuk. Dado nanindak lah. Batumpuk-tumpuk dosa ambo. Lain kemungkinan ambo diampunkan Allah. Ya kan? Allah itu memberi kabar ndak cie sore je pak. Coba pak rajin membaca Quran tu setiap sore ada Allah ya kan mengatakan innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima tobat dan penyayang. Amal atau tidak itu tobat. Tapi kalau lah tobat baalai siso idui awakku di si jo amal-amal terbaik. Kalau bulan Ramadan kok kesempatan mana kau Pak Ibu? Ni kan? Berbuat baik. Contohnya. Ibu buat teh goyang tu dicerek, masuk ke cerek. Serumannya di rumah makan 10.000, kan teh goyang tu tehnya tak pakai dah.
tu gulok sakit. Seketik dia diletakkan di atas meja ke masuk masjid ke. Kurang ke berbuku. Atau dah ke rumah awak ada pisang rabak. Alun sempurna tuanya lah basandiang. Di paramnya keribi. Alai masak je nya. Ada letakkan di atas meja dekat masjid tu je air. Bara banyaknya orang dan meminum air tu, bara banyaknya orang dan memakan pisang tu, orang tu puasa. Pahalanya dapat dibu sebanyak puasa orang tadi. Tapi pahala orang tu tak usah. Kini kurma lah ada yang buku orang tiga-tiga. Sebab kata Nabi, seindah-indahnya buku je kurma tu tiga. Indah ada yang tak datang lepas. Semua jawab ke Makkah. Di Makkah ni ada batang taruang, batang tomat, batang timun, batang pisang, tak usul. Tapi buah pisang tiga sudah. Ya kan? Itu je negara awak. Walaupun korma tu banyak di Jazirah Arab, tapi buahnya tiga siko. Ala dibungkui ranjau plastik tiga-tiga. Adi balik gak 10 bungkui itu. Kurang ke buku. Ada letak ni masjid. Murah berbuat baik. Ya kan? Berapa balasannya tadi? 10 kali lipat. Itu saya malam-malam awak sesudah tobat tu, itu jadi amal saleh. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti mati kita. Awaklah tobat. Bapak-bapak kita dikelompokkan oleh Allah bersama orang-orang takwa. Benarkah itu ujung ayat tadi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang nalah diampunkan de Allah tadi, lah nyuisi jo amal-amal baik, dosa nalamo ndak nyulang membuat lain, ya kan? Sudah ditip ek oleh Allah semuanya. Ndak ada bekas-bekasnya lagi. Kalau saat itu awak meninggal, maka meninggal kita sudah husnul khatimah. Jadi sampai ke kawan-kawan Pak, kan ada je sebagian kawan awak, 80 umurnya lunya sembahyang. Ditanya dia sebabnya. Pertama dia tak pandai baca rukun salat. Itu yang kedua tangguang. Tangguang. Kalau orang tobat, bapak-bapak, aku cerita dalam Quran juga, iya kan? Fir'aun main bawa tukang sihir. Sebab katanya Nabi Musa ko dia Allah mujizat dikatakan sihir. Tukang sihirnya lebih dari 200 orang. Itu bisa Pak baca di dalam surah Al-Anbiya. Banyak surahnya tu. Allah bado-adoan tukang sihir Fir'aun ko je Nabi Musa asianan kada ulu. Ada ulu lagi je Nabi Musa. Hanya lapiknya campaan tali ke tengah berubah jadi ular. Tapi itu tak benar ular Pak. Itu permainan mata karena sihir. Ya kan? Oleh Nabi Musa mencari ular merayap tu takutnya. Apa kata Allah? Musa, tungkik di tangan engkau tu campak lo ke bawah. Nabi Musa macam tungkik dah campak ke bawah. Berubah jadi ular gadang. Tapi itu bukan sihir. Itu mujizat. Nyo makan ni ular tukang sihir tadi. 200 ekor ular tu nyo makan ke 200. Habis. Ya kan? Selama ini tukang sihir itu Bapak Ibu tidak pernah kalah. Akhirnya kalahnya je Nabi Musa. Saat itu sadarnya sadarnya. Kami tidak akan mengikuti engkau lagi Fir'aun. Engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhan Nabi Musa. Allah. Tandanya kami belum pernah kalah. Lah berpuluh tahun kami menyihir. Baru kali ini kami kalah. Jadi yang dibawa Musa ini benar. Ya kan? Alasannya tasungkur memberi hormat ke Nabi Musa. Bapak-bapak nyo ambil padang. Fir'aun tu kan ada kasih sayang Bapak. Nyo putuhi tangan orang tu kedua-duanya, kaki kedua-duanya.
Itulah boleh seorang tu lain. Tu keluar darah. Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, tidak mengikuti Musa, kamu akan saya maafkan, yang luka itu akan saya obat. Tapi kalau kamu tidak kembali kepada saya, lehermu kami penggal. Kecil orang tadi, kami kok mati nanti ke mati. Kini tidak dojo gunanya kami duit lai kaki jo tangan lakompong. Tapi kami mati kami tidak mempersekutukan lain. Kamilah bertuhan ke Allah. Nanti mati kini mati. Hanya pancuang satu liye tukang sini itu di Fir'aun Pak. 200 orang meninggal. Orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah adanya salat, alun. Allah adanya puasa, alun. Allah adanya salat tarawih, alun. Cuma keyakinannya mantap, ndak takutnya dibunuh, karenanya lah bertuhan ke Allah. Itu cerita Al-Quran, bukan cerita makin menandir. Lama kecil tadi sayang, pun ndak hafal Quran, Pak. Ya kan? Kalau orang hafal Quran, doa hanya baca ayatnya kesadonya. Tapi itu di dalam Quran cerita itu. Surat Al-Anbiya. Ya kan? Jadilah orang tadi masuk surga. Para manangnya masuk surga. Membuat pembukuan untuk suami tak dolah. Untuk ini tak dolah. Ya kan? Salat alum pernah, berzakat alum pernah, tapi masuk surga. Apa itu kasih sayang Allah? Jadi namanya dosa banyak. Lagi nama apa tukang sihir pula. Acampaan ilmu sihir tu lah. Tu tobat. Sudah tobat nyalantak dia tu mati masuk surga Pak. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita segera bertobat sekarananya sayang. Ya kan? Atau dipercontohkannya kepada kita, tukang sihir di zaman Fir'aun itu masuk surga semuanya. Kaum muslimin, benarkah kalau kita berbuat baik 10 balasan Allah dari kebaikan kita itu? Benar. Itu banyak ceritanya tu. Lain tak takkan tua mana lah apa-apa dah. Mau cerita. Ada menantu Nabi, adik sepupu beliau juga menantu, dan kemudian juga sahabat beliau. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Bininya sakit, hidup bansek. Bini kola kurui nak makan. Apa kata Ali kepada istrinya? Istrinya ini anak Nabi. Dia anak kalamak dia. Boleh badan tu tagok balik. Buah dalimo bang. Dicari dia Ali sebalik kampung tu tak ada buah dalimo orang. Taruh ke pasar. Cie lo orang menjual buah-buahan tu nyo. Nan dalimo tu cie lo. Balinya tak boleh lo dia go sarial. Bali lah jadi. Ambo wali yo Pak, yo ambo jual, lalu karo dompet. Kiro dompet wala ada isinya piti, ro para tu namo deh. Payah ni kau pulang, dah ada ke pembayar dia dari mulai. Jual lah kain gua. Dibawa lah kain istri itu ke pasar luar. Tak jual lo serial. Sudah tu dibayar dari mau, kalau dibawa pulang. Tidak jauh dari rumah, no, ketiba di rumah, right? Ada orang gaib tersungkur di jalan batu darah. Dan bantu apa? Nah, banyak orang lalu kemari tadi tidak ada nanamu membantu apa tadi. Jadi darah yang keluar dari mulut orang tu busuk. Jauh orang ke? Ali kurang elok. Didikan Rasulullah menantu Nabi. Nyoduduan orang tadi nyobarasian darah. Sakit apa Pak? Sakit paru-paru. Di mana rumah Pak? Rumah mana dolai. Istri apa? Saja ambo pensiun nyosi aja.
Dia sedot tadi. Lai barube apa jual ke barube. Idu yang mau bansai sama jo berselimut kain sarung dia lo kate kaki tampak dia lo ke bawah telinga taboka. Lai makan apa lah seminggu nak makan tu mengkuabi na badan. Anak kelama dia pak buah dari mana? Lai ada jadi. Lai tapi kain yang menjual tadi rumah teraga itu cie nanya. Karena dia yakin bahwa berbuat baik balasannya tidak tanggung-tanggung. Nyokare, nyogian sekare kagai. Orang tua tadi mau memakan, dibacanya doa. Ya Syafi anta Syafi, la shifa'un illa shifa'un. Lah prosesnya di dalam sudah dimakan tu. Merah muka gaib tu. Tak sasak angoknya lai. Tak ada darah keluar dari mulutnya lai. Taluk dia duduk. Terima kasih ya nak. Jadi ubek dia pak. Ya kan? Lapang angok pak rasanya gini. Lai ketaluk dia pak berjalan. InsyaAllah nak. Ambo pulang lah ya pak. Isteri ambo sakit kare lah di rumah. Pulang lah nak. Tapi nak kuek nak tulang pak. Tinggalan nak sekare tu. Aku awal ni lah. Mati lagi. Tapi Ali ni imannya luar biasa. Nyogian sekarang dimakan ni orang gaib dan sekarang itu taluk dia lari. Cikin jewe elai. Baso piamannya cikin. Tak calik je leh. Ali, apakah Ali marah? Tidak, dia berdoa. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dengan sedikit bantuan kepada orang tua yang sakit parah tadi, Engkau berkenan menyembuhkan penyakitnya. Saya sangat gembira ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah, nang kambo bawa pulang dah dolai. Yo kok lai dapet bini na nelo. Kok dapet bini na mencelalek di bibi bijak. Lah jale kainnya nang jua tu tak ada nang bawa pulang. Kami sekali kota siok langkahnya pulang. Anak kadi baca beko. Ternyata begitu dia tiba di halaman, istrinya lah menyonsong. Bang, ambo bangga dengan abang. Istri sakit awak bansai. Abang lulus dari ujian Allah. Orang gaib nak batuk darah abang lihat tadi itu dan abang bantu tu, itu malaikat kecil ayah. Ayah tu Rasulullah mintu wali. Malaikat menyamar menguji abang. Kira abang lulus. Kan nyo lari tadi bang, nyo ke rumah awak go bang. Manganyo kemari mau be ambo. Alhamdulillah sudah diube. Ambo nyo sehat kalau di Allah seperti yang abang lihat ini. Lah samo ibu Fatimah tu, jo ibu-ibu sudah mandi lah pakai hand body. Bapak ibu yang terhormat, bang, ada titipannya untuk abang. Apa tu dia? Tidak mau calik dah bang. Bang pun tak dicalik. Katanya untuk abang. Jadi nak berhak mencalik dulu abang. Abang lalu kan jujur istrinya. Kau ini awak kan kaki lagi awak tiba. Kiranya 10 buah dalimo. Iya kan? Yang diberikan satu tadinya. Gantinya 10. Itu alur pahala bah. Balasan materi dengan materi. Begitu Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu berbuat baik.
Apapun, minta pendapat orang Jawa mencari solusi. Tertumbuh galah kenapa tersorong bajak kamatu paniknya, dah ada jalan keluar dinya, ada tunjukannya, senang hatinya, karena dapat pengananya setelah kita tunjuki. Itu juga berbuat baik, bukan dengan uang saja. Ya kan? Jadi setiap hari ini berniatlah kita selalu dapat berbuat kebaikan. Pada cerita je lain. Kali nak mentua dah. Nyecik lain. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Jadi nyo mencari kawan dah sembarang manusia kawannya Nabi. Jadi Abu Darda ini temannya Rasulullah. Maka banyak ilmu dapat. Suatu kali dia berjalan dengan Rasulullah, tiba di sebuah kuburan. Tamanuan Nabi dekat kuburan tu. Dalam tamanuan Nabi ketawa. Dalam ketawa menangis. Kalau galak dalam menangis, kau apa tu ni obvious? Apa salah payahnya berfikir kau salah. Meninjau padila masak, batang kapeh di tepi jalan, hati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Ya Rasul, engkau sedih, tapi engkau ketawa. Apa yang engkau dengar dari dalam kubur itu? Abu Darda, yang dalam kubur ini orang taat, juga orang dermawan. Situ nanti dikecil Allah kamu. Jadi Nabi itu bapak-bapak kadang-kadang lagi tahu dia Allah. Baca Allah lagi tahu, kadang-kadang dia orang dalam kubur itu mengejek ke Allah. Kalau orang ini dikeluarkan oleh Allah dari kubur, dia tak akan mengurus kekayaannya. Dia akan memanfaatkan bulan Ramadan itu sebulan untuk yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak akan meninggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Rupanya di kubur ke Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan awak ke, nyopa calian pahalonya di Allah dalam kubur. Jadi luar biasa pahalonya tu. Begitu juga kita berbuat dosa diperlihatkan oleh Allah, maka orang itu cemas. Di kalau orang lah mati itu dua, innal abrara lafi naim, orang yang mati baik, orang baik-baik dalam kenikmatan. Pahalo-pahalo amalnya itu diperlihatkan. Ayam dia sesali, mangkoinya tu ingin kok keluar di kubur menyambung amalan. Orang-orang elok tu apa? Nanya saya, misalnya nyoba sedekah 3 juta, bamang kondak 9 juta de masyarakat dulu. Mencari pahalonya kuat. Menyasanya nak memperbanyak dari itu. Jadi ibu-ibu kalau naik tung saji kota infak kan ada senang doa, akan nak kaji yang boko beli. Ibu kau sedekah 1,000, akal wali 5,000. Rencana 1,000-nya tadanga kaji. Lah dalam kubur orang elok-elok manyasanya bamang ko amal ko ndak sebanyak-banyaknya membuat dulu. Coba bayangkan Pak, orang yang tidak pernah salat, pinyoba agama Islam, pindah salat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah berinfak. Apa nanya cari di kubur nanti? Yang anehnya Pak, manusia kalau lacu itu nyoba nyasa. Biadab manusia kalau lama do itu menyesal. Inilah gunanya kita berbuat baik sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan jemaah Musaji An-Nur syukur semuanya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita malam kini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambonan mengecean, pandai lo mau mamalkan, dan ibu-ibu, bapak-bapak begitu juga semuanya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Dari kita duduk tadi sabar, semuanya dijadikan oleh Allah pahala untuk kita. Kalau ada bapak-bapak nan ambo sampaikan tadi nan menyinggung perasaan, ambo mohon maaf ke jemaah Masjid An-Nur Syukur. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf.